Sampai satu hari Nabi tiduran, di pahanya Siti Khadijah ada air mata menetes dari Siti Khadijah mengenai pipinya Rasulullah. Kata Siti Khadijah, Nabi, bila nanti saya tidak ada umur, harta saya ini habis untuk dakwah dan tidak ada dana, andai tulang belulang saya laku dijual setelah saya mati, tulang-tulang saya laku dijual, monggo dijual demi Islam nyampe ke seluruh penjuru dunia. Radhiyallahu anha. Assalamu alayki ya sayyidatana Khadijah al-Kubra. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil mi'raj alladhi manaqibuhu wa mahasinuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi adada kulli madarin wa hajarin wa hasar. Wa ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aktsara ahlihal fuqara qalu minal mali ya Rasulullah faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam la bal minal ilm. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khususil khusus guru kita, Ketua DKM Masjid Al-Ma'mur, Ustadzuna Ustadz Haji Aminullah beserta jajaran pengurus lainnya, Ustadz Haji Siri dan para kesepuhan lainnya, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ibad, pada pagi hari ini mari kita bersama mengagungkan dan memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat dan salam
senantiasa tercurah kepada manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yang salah satu keagungan beliau kemudian kita berkumpul bersama di masjid yang agung ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama Allah muliakan dan Allah agungkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, di dalam kitab Jawharatut Tauhid dijelaskan, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu amat sangat banyak, ghurar, semuanya cemerlang, hebat-hebat. Minha kalamullahi mu'jizul basar, di antaranya adalah Al-Quran yang melemahkan manusia. Maka dalam Al-Quran disebutkan mukjizat begitu banyak. Salah satunya perkumpulan kita pada pagi hari ini, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini saudara, kita buang akal kita. Kita harus menggunakan iman, sebab akal tidak terjangkau pada peristiwa hebat ini. Tapi iman bisa melampaui jangkauan akal. Bila kita menggunakan logika, sulit untuk menerimanya. Namun bila kita menggunakan iman, huwa alayya hayyin, kata Allah yang kaya begitu mudah di mataku. Peristiwa ini saudara, yang disebut Isra secara bahasa artinya perjalanan di malam hari. Kalau ada orang malam-malam jalan, walaupun dari rumah ke kedai kopi, namanya Isra saudara, menurut bahasa. Mi'raj isim alat, araja ya'ruju, isim alatnya mi'raj, alat naik. Kalau ada orang laki malam-malam jalan lalu naik ke ranjang, Isra Mi'raj menurut bahasa. Namun dalam terminologi saudara, Isra adalah Sayrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil lail minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi An-Naqsyabandi, beliau jelaskan ma huwal Isra. Isra adalah perjalanan mulia yang dilakukan oleh hamba mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, tidak semalam penuh, kurang lebih 3 jam, mulai dari Masjidil Haram Mekah sampai Palestina, Masjidil Aqsa. Ini Isra. Famunkiruhu kafir. Siapa orang yang tak percaya terjadinya Isra, maka detik itu juga orang itu keluar dari Islam. Na'udzubillah
min dzalik. Sebab dia akan mencoret ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Sedangkan Mi'raj adalah urujuhu min baitil muqaddas ila samawatil ula. Yang namanya Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu juga dari Palestina menuju langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, menuju langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam, naik langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, naik langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam, naik langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam, naik langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, naik langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari langit ketujuh naik Sidratul Muntaha. Segitulah Jibril berhenti, tapi masih terus Nabi naik ke Mustawa, Nabi naik ke Raf-Raf, ke Hadiratul Qudus. Ini namanya Mi'raj. Famunkiruhu fasid. Siapa yang tak percaya terjadinya Mi'raj, maka orang itu tidak keluar dari Islam, tapi berdosa besar. Kenapa tidak keluar? Karena nasnya dengan hadis-hadis yang sahih. Quran membatasi ilal Masjidil Aqsa, meski nanti Mi'raj pada surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma qawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya. Saudara, inilah Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj berbeda dengan hijrah, saudara. Kalau hijrah, Nabi mempersiapkan unta yang namanya unta kuswa sendiri. Itulah hijrah. Nabi berpanas-panas sedia, panas, hujan, perjalanan yang cukup terjal dan panjang dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau Mi'raj, emang ini undangan. Kalau undangan, segalanya ada fasilitas, sudah dipersiapkan segalanya, tidak direncanakan, tidak, bukan mau Nabi. Perjalanan ini adalah maunya Allah, bukan mau Nabi. Beda dengan hijrah, persiapan sampai Nabi ngumpet kudu di Goa Sur 3 malam dan seterusnya. Tapi kajian kita bukan pada masalah hijrah, biar kita fokus pada masalah Isra dan Mi'raj. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kami minta izin sampai jam berapa kami diberi waktu bicara ini. Guru, biar enak kami bicara ini. Ini jangan ngambulin ini. Sampai jam berapa? Biar enak. Mana itu guru siri ini? Sampai jam berapa ini? Tanggal 8 nih. Sampai jam. Ini nanti kepulinya jadi rengginang. Masak dari malam. Tengah 9. Tengah 9. Baik. Moga cukup. Bagian apa ini tengah 9 ini ya? Aduh. Begini saudara, seringkali kita hidup di belakang,
Di belakang ini banyak subhat-subhat, banyak pemikiran-pemikiran yang rada nyeleneh, yang menggoyahkan keimanan kita. Sampai ada orang bertanya terkait ayat Isra dulu sebelum ngomong Mi'raj. Allah nyatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kurang lebih terjemahannya begini hadirin, Maha suci Allah yang mengisrakan, memperjalankan hamba-Nya pada sebagian malam, sedikit malam, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada hamba itu sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah, dalam setafsir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayat ada yang mengkritik, kurang pas. Berbicara kehebatan Allah yang bisa memperjalankan Nabi sebentar, kok ujungnya emang Allah dengar, emang Allah lihat. Yang cocok itu katanya innahu ala kulli syai'in qadir. Emang Allah Maha Kuasa, bisa sekejap mata nyampein hambanya. Atau innahul wahhab, emang Allah Maha memberi sama hambanya apa aja. Ini nampak lebih cocok dibanding innahu huwas samiul basir. Emang Allah dengar, emang Allah lihat. Anda pas dengan subhanah. Begitu kata sebagian orang, sudah. Tapi ini Quran kalam qadim. Seringkali yang di ujung adalah latar belakang terjadinya di awal. Itulah uniknya Al-Quran, saudara. Coba di Al-Baqarah saja. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Seketika itu Musa berkata kepada kaumnya, Allah suruh ente motong sapi betina. Kok ujuk-ujuk? Tahu ujuk-ujuk gak? Itu ngomong sapi betina. Latar belakangnya di ujung. Wa idh qataltum nafsan faddaraktum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Seringkali begitu Al-Quran cara penampilannya. Maka kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad qaddasallahu sirrahul aziz, yang Rotibul Haddadnya dibaca barusan di masjid yang mulia ini. Dalam kitab beliau Risalatul Muawana, beliau nyatakan wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi dhahirihi wala batini 'ala al-kitabi wa sunnati kullu ahad. Fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Fa in ajazta an syai'in min dhalik fa 'alaika birruju' ila ma amaraka Allah birruju' ilaih fi qawlihi azza wa jalla
fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Imam Haddad, tidak bisa semua orang main comot dari Quran, main comot dari hadis. Tidak semua orang. Sebab itu kelasnya mereka ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Bukan bagian kita. Keliru kalau kemudian kita memahami ayat innahu huwas samiul basir tak cocok. Kita orang kayak bocah yang dibeliin pici di Cipadu oleh abahnya, ukurannya nomor 5, padahal palaknya nomor 7. Palaknya nomor 7, dibeliin pici nomor berapa? 5. Waduh, kagak muat. Akhirnya pergi ke dapur, ambil pisau, dikerok palanya agar supaya muat. Ini tindakan keliru. Yang bagus, ngadu sama bapaknya, tuker ini nomor 5 dengan nomor 7. Bila ada ayat-ayat yang gak masuk pada pikiran kita, jangan perkosa Al-Quran, tapi ganti ada apa ini, ujungnya ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Emang Allah dengar, emang Allah lihat. Harus ditanya mestinya, apa yang didengar Allah, apa yang dilihat Allah. Begitu saudara. Kata ulama tafsir begini, ini peristiwa Isra Mi'raj ada latar belakang yang luar biasa. Sesudah pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Abu Talib, orang yang membackup dakwah Nabi, 3 hari berikutnya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Orang yang mensupport Nabi, tidak ada seorang istri sehebat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada saudara. Saya nggak paham apa di Kreo Selatan ini ada. Saya tak paham. Siti Khadijah itu kalau udah ngomong dakwah Nabi, seluruh harta dia, bukan harta suaminya, punya dia dikasihin nama suaminya buat dakwah. Itulah Siti Khadijah. Sampai satu hari Nabi tiduran di pahanya Siti Khadijah. Ada air mata menetes dari Siti Khadijah mengenai pipinya Rasulullah. Nabi itu mesra sama istri. Saudara pernah tiduran di paha istri? Lagu lo udah tua begitu. Nabi enggak, saudara. Lagi tiduran nih. Kata Nabi, ada apa Khadijah? Kenapa kau menangis? Nabi, saya mengingat ajal saya. Takut saya nggak ada umur. Siapa yang mau menyokong dakwah engkau demi menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia? Kata Siti Khadijah, Nabi, bila nanti saya tidak ada umur, harta saya ini habis untuk dakwah dan tidak ada dana, andai tulang belulang saya laku dijual setelah saya mati, tulang-tulang saya laku dijual, monggo dijual demi Islam nyampe ke seluruh penjuru dunia.
radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya sayyidatana Khadijah. Ada perempuan model begini, saudara. Kalau saya punya duit udah habis, banda saya habis, saya punya jasad kain kafan laku dijual habis, tinggal tulang terakhir yang hancur bisa dijual. Jual itu tulang supaya Islam nyampe ke Kreo, supaya Islam nyampe ke penduduk seluruh penjuru dunia. Mana ada perempuan semulia ini, saudara. Beruntung kita, Rasulullah punya pendamping luar biasa. Inilah hebatnya Siti Khadijah. Meninggal, saudara, 3 hari sesudah paman Nabi meninggal. Kita sering dengar dari ulama-ulama kalau maulid, Nabi ditaburi oleh kotoran unta, Nabi ditaburi tanah, Nabi macam-macam penindasan Nabi. Itu kalau kita baca sejarah, sesudah 2 orang ini meninggal, saudara, sesudah Abu Thalib meninggal, sesudah Siti Khadijah meninggal, luar biasa kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh pembesar Quraisy, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Mut'im bin Adi, Khuyai bin Akhtab, dan masih banyak. Luar biasa menindas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu sampai disebut dengan istilah Amul Huzun, saudara. Tahun sedih sekali, tahun sedih. Nabi manusia mengalami kesedihan. Nabi backup dakwah, meninggal dunia, saudara. Terfikirlah kala itu oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh baginda kita, ya Sayyidi ya Rasulullah, ini umatmu kumpul di Masjid Al-Ma'mur mengenang perjalanan dakwah engkau. Mudah-mudahan ini kita semua kau akui menjadi umatmu. Beri syafaatmu kepada kami semua ya Sayyidi ya Rasulullah. Salawatullah wassalamu alaikum wa ala alihi wa ashabihi. Nabi, saudara, kala itu sedih. Kemana kita harus dakwah? Menjadi pusat Islam, pusat peradaban. Terfikir oleh Nabi masih punya sanak famili di Taif. Taif, saya tidak bedah kenapa negeri itu disebut Taif, bumi yang tawaf. Biar tidaklah panjang karena waktu kita sampai tengah 9 sesuai arahan guru kita. Taif dipilih oleh Rasulullah karena ada saudara di sana. Nabi pergi ke Taif, saudara. Di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, Insanul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun, Al-Imam Al-Halabi tulis bersama Zaid bin Harisah. Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam Sirah Dahlaniyah sendirian, ini riwayat. Pergi ke Taif itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Jauh, Taif tidak dekat. Kala itu 180 km, jauh. Sekarang dekat. Taif, gunung udah dibelah, dibuat jalan.
Kalau dulu dari Bintaro ke kemari jauh, sekarang mau tinggal naik tol set udah betukangan, enak, dekat, enggak muter-muter macet gitu. Ini di belah Arab. Nabi nyampe Taif. Tapi apa yang terjadi saudara di Taif? Bukannya disambut, malah disambit. Baris itu cewek, cowok, tua, muda, bahkan bocah-bocah semuanya ngantongin batu, udah siap buat lemparin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemparin batu saudara. Semuanya nggak ada yang melempar. Kalau saudara bisa bayangin lempar jamarot, semua orang berduyun-duyun di tanggal 10 Dzulhijjah lemparin itu tiang Jamratul Aqabah. Betapa Nabi pernah ngalamin jadi Jamratul Aqabah kala itu saudara. Menjadi orang, semua orang lemparin batu sama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Enggak ada orang pada baris, bukannya mau nyambut, mau nyambit saudara. Ini kekasih Allah. Sampai Nabi Zaid bin Harisah dalam satu riwayat ngalang-alang berduka Nabi, darah menetes sampai diusap sama Nabi, jangan sampai jatuh ke tanah. Nabi duduk di bawah pohon anggur saudara, milik Rabi'ah. Darah mengucur. Duduk di situ ada seorang anak muda Kristen namanya Addas. Dibangun masjid di Taif namanya Masjid Addas. Moga rezeki kita luas semuanya, kita ke Taif semua. Insya Allah banyak teman-teman majelis kami sudah banyak ke Taif. Kita ajak keliling di mana tempat Nabi dilemparin batu kala itu dan duduk. Kita ngaji sejarah ini di sana, di tempat peristiwa terjadi saudara. Nabi duduk, lalu Nabi mengadu sama Allah, dan ini terkenal dengan sebutan doa Taif. Saya baca terjemahannya dulu biar kita bisa menghayati doa ini. Ketika Nabi habis dilemparin batu saudara, kata Nabi, duhai Allah, di bawah pohon anggur, duhai Allah, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu. Ya Allah, saya ngadu kepada Engkau doangan, enggak sama yang lain. Hanya kepadamu aku mengadu. Kelemahan kemampuanku, saya ini lemah. Sedikitnya upayaku, saya kurang pandai. Hina dinanya aku di mata manusia, saya hina. Saya ngadu sama Engkau, saya ini hamba yang lemah, saya ini hamba yang sedikit upayanya, saya ini hamba yang hina. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang. Ya Allah, Engkau penolong mereka yang tertindas. Ya Allah, Engkau penolongku. Duhai Allah, kepada siapa lagi Engkau serahkan aku? Kemana aku harus melangkah?
Kepada orang jauhkah? Orang yang di Mekah sana, yang telah menghantam diriku, ataukah kepada orang dekat, orang Taif yang nginjek-nginjek aku? Duhai Allah, jika bukan karena Engkau murka kepadaku, mereka limparkan ini kepadaku, bagiku tak mengapa bercucuran darah, meski keselamatan darimu lebih aku harapkan. Saya baca sepotong ini doa Nabi di Taif. Saya mau bertanya dulu kepada hadirin sekalian, ketika Nabi badan pada bonyok, dilemparin batu, darah bercucuran dalam doa tadi, ada nggak Nabi nyumpahin orang Taif? Ada nggak? Ada nggak Nabi marah-marah sama orang Taif? Tidak ada. Inilah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Dia dakwah ke Taif, mau ngajak orang bertauhid, malah disambit pakai batu, hancur badannya. Kalau kita dakwah pakai parselena, enak-enak kita dakwah, disediain kursi, disediain ini itu. Nabi ya Rabbana, demi supaya kita kenal Allah. Beliau bercucuran, tapi apa ketika beliau itu ditolak oleh warga Taif? Beliau bilang, Tuhan, saya hambamu lemah, tidak berhasil dakwah ini ya Rabb. Saya hina, saya tak mengerti ya Rabb. Kalau ini bukan karena Engkau murka kepada saya, enggak apa-apa, saya dilemparin batu, jangan kau murkai mereka, jangan. Itu malaikat datang, Jibril alaihissalam, diiringi malakul jibal, malaikat penunggu gunung di Taif. Taif itu puncak kalau kita mau saudara, subur, adem, semriwing, ada lobak, ada bayam, ada kangkung. Itulah di Taif. Sayur mayur banyak di Taif, enak saudara. Tapi kala itu saudara, Nabi dilemparin batu. Nabi bilang, malaikat nanya, Muhammad Allah utus, ini gunung di Taif diapain ini warga Taif yang udah melukai engkau, tidak mengenal siapa sebenarnya engkau? Diapain maumu, terserah engkau. Ini gunung ada di genggamanmu, maumu apa, terserah engkau. Kalau kata gunung ini ditimpain nama mereka, saya timpain. Kalau kita saudara dakwah dapat begitu saudara, kita langsung sumpahin, ini pemerintah kurang ajar, begitu saudara. Enggak, ini orang kurang ajar. Kalau kita diganggu dikit aja udah nyumpahin aja. Nabi lihat orang Taif kagak disumpahin. Diapain ini Muhammad, kata Jibril. Apa jawab Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan diapain, mereka orang tidak mengerti. Orang mengerti bukan untuk disumpahin dan dihukum, tapi untuk diberi pengajaran. Doain aja, moga dari anak cucunya kelak mengenal Islam meski bapaknya tak kenal Islam. Inilah rahmatan lil alaminnya Sayyiduna Muhammad, saudara. Mari kita baca sama-sama doa tadi.
tapi tak berbahasa Indonesia yang bahasa Arabnya aja. Karena ini doa manjur, saudara. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udhu binuri wajhika alladhi asraqat bihi dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuka aw yahulla alayya sakhatuka lakal utba hatta tarda fala haula wala quwwata illa billah. Udah hafal belum? Lo belum? Saya memulai dari sini dulu, berbicara Isra Mi'raj. Saudara, Nabi bilang kayak tadi itu terjemahannya, sepotongnya. Kalau semuanya, duhai Allah, hanya kepadamu aku mengadu. Lemahnya kemampuanku, sedikit upayaku, hina dinanya aku di mata manusia. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkau penolong orang-orang yang tertindas. Engkau penolongku. Kepada siapa lagi ya Allah Kau serahkan aku? Kepada orang jauh yang menghantam aku, ataukah kepada orang dekat yang menindas-nindas urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, tidak mengapa diriku bercucuran darah, tidak mengapa diriku terzalimi. Meski begitu keselamatan darimu lebih diharapkan bagiku. Duhai Allah, aku berlindung dengan cahaya Zat-Mu yang kegelapan bersinar terang benderang karenanya, yang urusan dunia dan akhirat menjadi beres karenanya. Aku berlindung ya Allah, jangan sampai turun marahmu kepadaku, jangan sampai menimpa kemurkaanmu padaku. Aku terus mengeluh dan mengadu kepadamu sampai Kau meridhoiku. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah.
Tidak ada saudara nyumpahin orang Taif. Enggak ada jelek-jelekin orang Taif. Nabi. Ini doa saudara didengar oleh si Addas, seorang Kristen dari Irak, Nainawa TKI, seorang tenaga kerja asing, bukan orang Taif, dari Irak. Kuli dia di Taif, perkebunan anggur milik Rabi'ah. Dia dengar ini orang hebat, dia dizolimin tapi dia tidak nyumpahin, dia ditindas, dia tidak membalas, malah doain. Hebat ini orang. Begitu kata Addas, dia samperin bawa anggur ini seorang karyawan tukang kebun, budak Rabi'ah, dikasih sama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anggur, diambil oleh Nabi. Kata dia, ini hadiah wahai Tuhan. Lalu Nabi ambil karena hadiah, dimakan oleh Nabi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jamuan pertama yang didapat oleh Nabi dari belas kasihan orang yang melihat, kekaguman orang yang melihat. Baca bismillah, kaget, lagi duduk diri atas, duduk diri saudara, diri, kaget, baru dengar ada orang baca bismillah sejak beliau lahir. Di Taif enggak terdengar tuh Bismillahirrahmanirrahim, enggak terdengar. Dia bilang, baca apa tadi? Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kami sejak ada ini di kampung ini, di Taif, kalau kata orang Kreo, dari zaman Ki Benen, gue belum denger ini doa begini indahnya. Kata itu ada saudara. Lalu Nabi balik bertanya, lah emang sampean orang mana? Kata Anda, saya dari Nainawa. Kalau bukan wahyu, dari mana itu Nabi tahu Nainawa sudah? Injak juga belum. Kata Nabi, dari Nainawa, dari Irak. Itu kampungnya Yunus bin Matta. Tambah kaget dia. Loh, kenal Nabi Yunus? Begitu dia. Ada kaget saudara. Siapa Yunus? Saudaraku, kata Nabi. Aku Nabi Allah. Yunus tuh Nabi. Ibunya namanya Matta. Dia ditelan ikan Nun. Dia doa di dasar laut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah melongo, ini Addas. Lo tahu tidak mungkin ini kalau bukan Rasul. Maka Addas kala itu dia tanya, namamu siapa? Muhammad. Dia langsung diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat Islam satu orang di Taif. Satu orang, bukan penduduk asli Taif. Waktu Nabi pergi ke Taif itu, namanya Addas, budaknya Rabi'ah. Islam
diabadikan oleh Turki Utsmani, ada masjid di Taif, Masjid Ad-Das. Seberang jalan masjid kok seberangan di mana dulu Nabi duduk, dilemparin batu di situ. Masuk Islam Ad-Das. Saudara, Nabi di Taif doa, saudara, doa dengan masyhur di dalam kitab Sirah Ibni Ishaq yang diringkas oleh Imam Ibnu Hisham dengan sebutan Sirah Ibni Hisham. Doa ini ditulis oleh para sejarawan. Nabi doa di Taif. Nabi dilihat oleh Allah bagaimana perlakuan orang Taif. Maka ujung surat Isra, saudara, innahu huwas samiul basir. Emang Allah dengar apa? Dengar munajatnya Rasulullah di Taif. Emang Allah lihat apa? Lihat perlakuan penduduk bumi kurang ajar. Di Mekah kurang ajar, di Taif kurang ajar sama kekasihnya. Tidak berapa lama lagi sesudah doa ini, saudara, pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah, Nabi diistimewakan oleh Allah dengan peristiwa yang kita peringati pagi ini di Masjid Al-Ma'mur dengan istilah Isra dan Mi'raj. Ini ujung ayat kata pakar tafsir, adalah latar belakang dari awal subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Meski kita tak mengerti kenapa ujungnya inna wasami'ul basir, bukan inna huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab ada sejarah sebelum terjadi Isra dan Mi'raj. Bagaimana kesabaran, ketabahan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, perjalanan ini tidak ada seorang anak manusia pun yang mengadakan perjalanan paling jauh namun tercepat dari dulu sampai detik ini sampai hari kiamat kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy kala itu mengukur dengan akal, kagak nyampe dengan akal. Maka Mut'im bin Adi bilang, ngamuk ketika Nabi bercerita Isra. Ya Muhammad, nahnu nadribu akbadal ibil musaidan syahran wa munhadiran syahran. Muhammad, kau ini ngaco. Begitu kata Mut'im bin Adi. Kami ini berangkat dari Mekah ke Palestina sebulan, pulang sebulan 2 bulan. Kamu bilang malam habis Isra ke Palestina, bahkan ke langit. Ditanya Abu Bakar Siddiq, gimana Abu Bakar? Kata Abu Jahal, gimana apanya Abu Jahal? Itu Muhammad katanya ke Palestina, kamu percaya? Ya ente Abu Jahal, kalau saya mau jangankan ke Palestina, cerita langit, Nabi ke langit kemana ke? Yang diomong oleh Muhammad, saya percaya 100%. Siddiqul awal, itulah Abu Bakar, saudara.
nggak pernah protes. Itu maqamul iman. Inilah didikan Rasulullah, hamba yang sesungguhnya. Kayak Nabi tidak protes sama Allah. Kenapa ya Rob saya ceramah ini lo di Taif, mau nyebarin ajaranmu, ngapa saya diginiin? Salah gue apa? Kan gue mau ngajar. Kalau kita naik mobil aja, ada motor di depan kita, mampus, kita masih jauh menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Jauh banget kita gak ada apa-apanya. Ditolimin dikit sama orang, ditipu, ngontrak di rumah kita, kabur 3 bulan kagak bayar, habis itu mengganti nomor telepon, buang satu waktu orang, dia belangsak. Giro timbang giro pending, tau giro pending ya? Mampus, tambah pending. Jauh dari akhlak Sayyidina Muhammad, jauh. Mereka yang mengenal, kayak Imam Busiri, tiap malamnya menangis, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idhal karimu tajalla bismi muntaqim. Di Burda ini kenapa ujungnya innahu huwas sami'ul basir. Emang Allah dengar, emang Allah lihat, emang Allah dengar, emang Allah lihat. Dengar apa? Dengar munajat doa Taif. Siapa yang ngalamin sulit dari hadirin, merasa sampai sekarang belum punya keturunan, padahal nikah udah 10 tahun, yang sampai sekarang usaha masih belum ketemu juga, gagal lagi, yang sampai sekarang masih pegel dengan kelakuan anak, munajatlah kepada Allah dengan doa Taif, saudara. Tangisi Allah dengan rintihan Rasulullah. Ma da'a bi du'a'i Taif ahad illa ustujiba. Tidak ada seorang yang merintih sama Allah dengan doa Taif, melainkan Allah kasih dengan segera. Sebagaimana dulu Sayyiduna Muhammad, tak lama lagi beliau terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menarik. Maka kalau membedah ayat pertama, saudara, surat Isra ini menjadi panjang. Kenapa diawali dengan subhana? Kenapa Asra pakai lailan, padahal Asra itu as-sair fil lail? Kenapa dikasih lailan, nggak pakai alif lam lagi, pakai nakiro lailan bukan fil laili? Ada apa itu? Kenapa bi abdihi tidak bi Muhammadin? Kenapa minal masjidil haram? Mal muradu bil masjidil haram fi hadil ayat? Kenapa ilal masjidil aqsa bukan ila samawatil ula? Kenapa linuriyahu min ayatina? Kenapa alladzi barakna haulahu bukan barakna fihi? Kenapa linuriyahu min ayatina?
Kenapa innahu huwas samiul basir? Sudah tadi itu. Tapi udah tanggal 9. Ini jadi rengginang. Ini Isra sudah. Itu Nabi tidur, tilam, tikar bekas tidurnya belum kering, belum dingin, masih hangat. Orang tidur tuh hangat. Itu terjadi Isra sudah. Ini luar biasa, luar biasa perjalanan. Belum tafsir yang lain. Innahu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Al-Munirnya, boleh saja innahu domirnya bukan ke Allah, bukan ke alladhi, tapi ke abad. Innahu huwas sami'u al-basir. Boleh mentafsir begitu, kata Syekh Nawawi. Tidak salah, tidak. Sesungguhnya hamba itu, yakni Nabi Muhammad, as-sami', yang mendengar firman Allah kala dialog itu, al-basir, yang melihat. Melihat apa? Melihat zat Allah. Maka dalam surat An-Najm, ma zaghal basar wa ma zaghal basaru wa ma tagha. Bukan ma zaghal qalbu wa ma tagha. Sebab dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu-satunya makhluk yang melihat Allah dengan dua mata kepalanya hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, saudara. Tidak ada satupun. Nabi Musa minta, Rabbi arini andur ilaih, minta. Nabi tidak minta, tidak minta pengen memandang Allah, tidak. Peristiwa Isra Mi'raj memberi gambaran, bila Anda sulit di muka bumi, langit masih luas. Jangan takut jadi hamba. Begitulah gambaran, saudara. Jangan dikata enak perjalanan dakwah itu, berat. Lihat Rasulullah, kita enggak ada apa-apanya. Timbang diundang tahlilan hujan, kagak datang. Ngakunya umat Nabi, enggak dipanggil Pak Ustadz, cemberut. Nabi ampe dilemparin batu, tidak. Enggak ada apa-apanya kita, enggak ada apa-apanya. Innahu huwas sami'ul basir. Dia mendengar firman Allah. Minhum man kallamallah. Ada yang diajak bicara, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah. Siapa? Musa alaihi salam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, pakai jama' muannas salim yang ujungnya ada alif dan ta. Ada rasul yang berderajat-derajat, mengalahkan segalanya. Bukan dengar doang, tapi melihat. Sebab innahu huwas sami'ul basir. Dia Rasulullah mendengar firman Allah. Dia Rasulullah melihat zat Allah di dunia. Kalau di akhirat mah semua orang di surga,
bisa memandang zat Allah. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada memandang Allah, tapi di dunia tak bisa. Bagaimana memandang Allah? Petroma, kita matanya deketin, kagak bisa lihat yang cahayanya dikit. Bagaimana Allahu nurus samawati wal ardi, tak bisa. Tapi Rasulullah istimewa. Ini perjalanan yang luar biasa, saudara, luar biasa. Hadirin sekalian, tapi sampai jam berapa saya harus bicara ini? Subhana belum. Kenapa itu subhana lagi? Diawali, ada apa ini kalimat tanzih ini? Pakai tasbih yang di dalam kitab Sahihul Bukhari suka dibaca di bulan-bulan begini, khatam Bukhari. Hadis ujungnya kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih kalimat singkat, besar nilainya, Allah demen. Subhanallah, subhanallah. Bahkan dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim riwayatkan, afdalul kalam subhanallah wa bihamdihi. Bahkan saudara suka baca di sholat 3 kali subhanallah. Ini peristiwa yang diawali dengan subhana, supaya kita tidak menggunakan akal, tapi menggunakan iman, saudara. Dalam Isra ini, saudara, banyak ketemu macam-macam dah. Nabi mau tidak mau, dardir kita belum bedah barang itu. Nabi dibawa kemana? Tapi harus berkulikur. Saya harus menerangkan Isra Mi'raj dari sejarah dulu, biar berurut. Maka mau tidak mau saya harus menerangkan Inna huwa samiul basir dulu, sebelum menerangkan subhana. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat walafiat. Di tahun depan kita ngomongin subhana, subhana. Ntar ngomongin bi abdihi, kenapa bukan bi rasulihi, kenapa bukan bi nabiyihi, kenapa bi abdihi? Emang Quran mukjizat abadi, harus kita baca-baca, saudara, karena di sana ada Rasulullah. Kalau pengen kita mengenal Quran yang berjalan, itulah Nabi Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Al-Ma'mur? Mencontoh Allah. Allah abadikan sejarah ini dalam Al-Quran dengan subhanalladzi asra. Di surat An-Najm sampai turun wan najmi. Nanti ada tafsirnya, wan najmi itu Nabi Muhammad. Karena kayak bintang bagian lain ini. Wong Isra aja belum kelar, ini ayat 1 ini. Allah abadikan peristiwa ini dalam Al-Quran.
Allah kenang karena di sini berbicara keluhuran Nabi Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Al-Makmur mencontoh Allah, juga mengamalkan perintah Allah. Kenapa mencontoh Allah? Kata Nabi, takhallaqu bi khuluqillah. Umatku, ente contoh akhlak Allah. Peristiwa besar yang terjadi sama Nabi diabadikan, dilestarikan, dikenang. Maka apa yang kita lakukan mencontoh Allah supaya kita mengenang kemuliaan hamba mulia ini, saudara. Yang kedua, ganjaran duduk kita gede karena menjalankan perintah Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Rasulullah, ingatkan umatmu tentang hari-hari besar, hari-hari bersejarah di mata Allah. Mana? Isra Mi'raj salah satu. Maka kita kumpul ini dalam rangka tadzkir hadasun azim, peristiwa yang amat sangat luar biasa yang terjadi pada Sayyiduna Muhammad. Berbahagialah kita yang mengadakan ini. Kita nggak bisa Isra, saudara, untuk menuju Allah yang bisa mi'raj ruhani. Salat adalah mi'raj ruh kita. Salat itu mi'raj, tapi kudu Isra. Tanpa Isra boleh jadi badan ngadep Ka'bah, tapi hati inget toko di Cipadu. Untung apa kagak, ini enggak mi'raj. Boleh jadi badan ada di masjid, hati motor udah dikunci apa belum ya? Belum mi'raj. Tapi udah lewat 3 menit, saya harus tutup karena saya nggak sopan sama guru kita Ustaz Aminullah. Suruh tanggal 9 tutup, udah lewat 3 menit, korupsi saya. Saya harus tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.